Segala hormat dan puji kembali kami hatur persembahkan kepada Bapa yang dalam surga. Ibadah online, ibadah di rumah, kiranya Engkau memberkati. Tak terkecuali, namun ada yang tidak bisa ibadah karena sakit, yaitu Mbok Suhardi, Saudari Ida, Saudara Samuel, Pak Warno, Pak Slamet, Pak Marto, Gev, cucu kami juga sakit. Tolong sakit apapun di dalam tubuh mereka masing-masing, termasuk Saudara Samuel pemulihan operasi hernia. Mari Bapak, supaya mereka semua bisa memanfaatkan waktu ibadah di rumah, hingga mereka semua diberkati. Karena datangnya kelemahan iman, kami kurang memperhatikan firman Allah. Terjadilah kekalahan dalam peperangan. Tapi kemenangan kami, jika kami berdiri atas firman Allah, tidak mengurangkan, tidak menambahkan. Sepatah kata pun tetap disampaikan, karena itu firman-Mu. Itulah kata Yosua kepada bangsa Israel. Semua harus melakukan dengan tepat, hingga dalam peperangan selalu mengalami kemenangan. Berfirmanlah ya Tuhan pada kami pagi hari ini, berkati semua yang hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, saudara, kita diberkati oleh Tuhan. Kita bisa datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Banyak yang tidak ibadah, banyak tempat kosong karena mereka sakit. Ya, saya bergumul, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Bisa karena kesalahan saya, dampaknya kepada jemaat. Itulah sebabnya saya belajar untuk saya di hadapan Tuhan. Benar, hidup saya dengan firman Allah, hingga sidang jemaat terpelihara. Tapi juga bisa karena kesalahan sidang jemaat, semua menanggung akibat. Oleh sebab itu, ayo kita belajar pada firman Allah, supaya kita tidak takut dengan musuh yang luar biasa, musuh dunia sekarang ini, yaitu COVID-19, yang kemarin saya baca, saya dengar di televisi, satu hari 3.000 lebih, ya tambahannya, luar biasa. Tadinya saya juga agak goyah iman, tapi setelah saya membaca firman, dengan yakin tidak ada kegoncangan sama sekali. Tergantung saya berdiri firman atau saya sembrono terhadap firman. Cuma itu saja. Kalau saya tegak dalam firman, apa yang harus kita takuti? Tapi kalau kita tidak tegak di dalam firman, musuh akan menguasai kita. Jadi kita lawan dengan iman kepada firman, dengan suara Kristus, supaya semua itu dampaknya tidak akan mengalahkan kita. Mari kita sama-sama membaca firman dalam surat Roma, pasal 12 ayat 20 dan ayat 21. Surat Roma 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini tidak ada dalam hukum Taurat, tapi ada di dalam hukum kasih, yaitu Yesus yang menggenapkan Taurat.
mendidik lewat hambanya Rasul Paulus, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang berpedoman hukum Taurat. Kalau lapar, seterunya didoakan yang lebih jahat. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kenapa kita tidak bisa memberi? Karena kita tidak punya. Memberi makan tidak punya. Memberi minum tidak punya. Karena makan dan minum ini adalah pribadi Yesus, roti kehidupan. Dan air kehidupan. Kenapa kita tidak bisa memberi mereka? Yang mereka sebenarnya lapar kebenaran. Haus kebenaran. Kenapa Anda bisa memberi? Karena kita belum memilikinya. Wujudnya adalah perbuatan baik. Kalau kita sudah bisa berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada musuh, dikatakan menumpukan bara api di atas kepalanya. Luar biasa, saudara. Ini saya merenungkan firman Allah, dan justru situasi seperti ini, pandemi COVID-19 ini, kita bisa berbuat baik. Ini sesuatu yang luar biasa yang kami rasakan, dan ini adalah firman Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, berarti kita dalam kemenangan. Melawan musuh kita seperti apapun, kalau kita punya senjata, punya roti, punya air, kita berikan kepada orang yang lapar dan haus. Kalau kita punya musuh yang membenci kita berikan perbuatan baik. Kita pasti dalam kemenangan. Tapi kalau jahat dibalas jahat. Wah, ini ada orang lapar tidak bisa memberi makan. Ada orang haus tidak bisa memberi minum. Berarti kita juga belum memiliki kebenaran firman Allah. Yang ada hanya untuk kepentingan diri sendiri, seperti perempuan Samaria yang setiap hari menimba air. Tidak bisa memberi kepada permintaannya Yesus. Aku minta minum. Apa kata perempuan Samaria? Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Berdalih. Karena dia kalau ambil diminum habis. Ambil lagi diminum habis. Dia hanya mendapat untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri adalah karakter dunia, bukan karakternya Tuhan. Kalau karakternya Tuhan, kita ambil ada lagi, kita ambil ada lagi. Karena Yesus adalah mata air kehidupan. Jadi tidak mungkin kita memberi kita kekurangan. Tidak mungkin. Kalau kita berbuat baik kepada yang memusuhi kita akan kehilangan, tidak mungkin. Tapi perbuatan baik itu terus mengalir yang tidak pernah akan habis. Nah sekarang yang dikatakan perbuatan baik, air mengalir atau mata air kehidupan, itulah Yesus. Itu untuk kita memperolehnya bagaimana? Untuk mendapatkan air kehidupan, roti kehidupan, supaya kita bisa memberi kepada orang yang lapar dan haus. Caranya bagaimana? Menurut firman Allah, caranya lakukanlah perintah Tuhan. Selama kita belum bisa melakukan perintah Tuhan, masih tarik ulur, pasti menjadi orang Kristen yang egois. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, hanya mengejar kepentingan kebutuhan daging, bukan memikirkan
kebutuhan orang lain. Karena belum mencapai kepada mata air kehidupan atau roti kehidupan. Jadi dimakan sendiri habis, diminum sendiri habis. Tetapi kalau kita bisa mengerti, memberi, bisa mengerti, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, berarti kita sudah mendapatkan aliran mata air kehidupan atau roti kehidupan. Sekali lagi caranya melakukan perintah Tuhan. Kita baca Matius 19 ayat 16 dan 17. Matius 19 ayat 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perbuatan baik apa? Nah, ini. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Caranya mendapatkan bisa berbuat baik itu bagaimana caranya? Aku bisa mengasihi musuhku. Aku bisa berbaik kepada orang yang membenci aku. Caranya bagaimana, Guru? Caranya bagaimana, Tuhan? 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, Kalau kami ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." turutilah segala perintah Allah. Sebelum kita menuruti segala perintah Allah, belum bisa memberi yang baik. Karena kita baru menimba air, ditimba habis haus lagi, menimba habis haus lagi, menimba lagi, habis lagi, dan seterusnya. Tetapi kalau menuruti perintah Allah, menuruti kehendak Allah itu, mengalirlah dari batin, mengalir mata air kehidupan. Hingga hidup kita bisa berbuat baik kepada siapa saja tak terkecuali. Kenapa kita masih pilih-pilih? Karena kita belum mendapatkan, belum memiliki mata air kehidupan, belum memiliki roti kehidupan. Kita untuk diri sendiri masih tidak cukup. Mana mungkin aku bisa berbuat? Tapi kalau kita sudah memiliki, bagaikan apa yang kita alami, tiap bulan diambil uang itu, berkat itu datang lagi. Tiap bulan diambil, datang lagi. Tiap bulan diambil, datang lagi. Karena apa? Karena sidang jemaat melakukan perintah Tuhan. Diberkati, bukan hidup di dalam kekurangan. Sampai kalau mungkin ada yang membenci kita, kita bisa memberi yang baik. Kenapa toh? Kalau ada orang membenci kita, kita balas dengan kebencian. Karena kita belum punya yang baik. Kenapa belum punya yang baik? Kita belum melakukan perintah sepenuhnya, seutuhnya. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk memusnahkan seluruh negeri yang menjadi milik pusakanya janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa syaratnya? Semua firman Allah dibacakan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ini harus dilakukan, kata Yosua, atas perintah Musa. Mereka siap melakukan. Tembok Yeriko runtuh, musuh-musuh dikalahkan. Tetapi ketika ada yang melanggar firman, bangsa Israel kalah dalam peperangan. Kenapa kita tidak bisa menang menghadapi segala sesuatu? Iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi bobrok, hingga hidup kita seakan-akan jauh dari mata air kehidupan, jauh daripada roti kehidupan. Karena kita mulai hidup egois, hanya mementingkan dirinya sendiri.
kebutuhan sendiri, tidak pernah berpikir bahwa Tuhan adalah air kehidupan, roti kehidupan. Siapa melakukan perintah Tuhan, bahkan perintah yang paling berat kalau kita baca seterusnya, jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Orang muda ini tidak bisa melakukan perintah. Ini satu penyebab kekuatan iman kita tidak ada di luar firman. Karena datangnya iman dari firman Kristus. Kalau kita tepat melakukan firman, saya berdoa pagi hari ini luar biasa. Diberkati, apalagi tadi malam, luar biasa. Diberkati Tuhan. Karena apa? Hanya satu, kalau saya melakukan firman, kalau saya berdiri atas firman, semua musuh-musuh kami dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi kalau aku sembrono terhadap firman, inilah aku akan tertekan menghadapi satu persoalan. Tertekan. Jangankan musuh besar, musuh kecil. Bangsa Ai, musuh kecil menekan Israel. Karena apa? Karena mereka tidak patuh terhadap firman Allah. Tapi setelah dikoreksi, dan ternyata ada yang salah, dan yang salah dimusnahkan, peperangan luar biasa, Tuhan campur tangan. Bobroknya iman kita, karena kita tidak mau melakukan perintah. Maka menjadi tidak pernah ada aliran hidup yang puas. Tidak bisa berbuat pada orang lain, apalagi kepada orang lain. Haknya Tuhan dirampas seperti Akhan, merampas haknya Tuhan, mengakibatkan malapetaka bagi mereka, bagi bangsa Israel. Ini perlu kita memperhatikan, karena senjata yang paling hebat adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu dihasilkan dari melakukan perintah Tuhan. Ketika Musa naik ke gunung untuk mendapatkan perintah Tuhan, 10 hukum Taurat, bangsa Israel menganggap Musa mengundur-undur, mengulur-ulur waktu. Dia minta pemimpin yang tidak paham firman. Minta pemimpin yang hanya paham suara orang banyak, yaitu Harun. Ketika mereka mengikuti perintah Harun untuk mempersembahkan anting-anting dan lain sebagainya, diserahkan, dibuat patung lembu, bersorak-sorai, bersukacita menyembah patung lembu. Tuhan mengingatkan Musa supaya turun, karena Musa mendengar suara sorak-sorai apa? Ternyata mereka menyembah patung lembu. Ini orang yang tidak paham firman, hanya mendengarkan suara orang banyak, tapi Musa berprinsip kepada firman Allah. Dan ketika batu sudah dipecahkan, menghancurkan patung emas, patung lembu emas, Musa naik gunung lagi mendapatkan 10 hukum Taurat, mengubah orang yang hidup di dalam firman itu berubah dalam kemuliaan, berubah orang lain melihat kehebatan orang yang memiliki firman Allah. Orang yang hidup di dalam mata air berubah hingga Harun dan tadinya yang tidak senang dengan Musa karena dianggap mengulur waktu, melihat Musa yang bercahaya, dia menyembah. Ini satu contoh yang konkret. Saudara jangan sekali-kali berpikir mau melawan firman Allah. Jangan sekali-kali, apalagi 2 kali, sekali saja. Jangan pernah berpikir. Kalau saudara lemah, saudara tertekan, menganggap bahwa di luar firman saudara mampu mengatasi, saya katakan tidak bisa. Makin tertekan, makin berat, tidak bisa. Mau dibuktikan? Monggo.
Ya saudara, kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Ya. Dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya. Dan muliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunjukkanlah perbuatan baik supaya mereka melihat kemuliaan Allah ada pada kita. Kok begitu? Kok begitu? Kalau kita ini sudah hidup dalam mata air kehidupan dan sudah terbukti berapa banyak uang kita keluarkan, berapa banyak juga uang yang masuk setiap bulan di atas 10 juta. Ini bukti bahwa kita mendengar firman Allah dan melakukannya. Sayang yang tidak. Sangat-sangat saya sayangkan yang tidak melakukan perintah. Sangat saya sayangkan. Karena apa? Mereka tidak bisa memberi makan bagi yang lapar. Tidak bisa memberi minum bagi yang haus. Kenapa? Tidak punya. Kenapa tidak punya? Tidak melakukan perintah. Tidak punya yang baik. Hingga tidak hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Orang yang memegang firman Allah seperti Musa. Memegang 2 loh batu. Bertuliskan 10 hukum Taurat. Luar biasa saudara. Kemuliaan merubah kulit mukanya. Hingga semua yang melihat merasa takut, sujud menyembah. Kitab Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kulit mukanya berubah, bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ya, maka takutlah mereka mendekati dia. Cukup. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam yang terhormat saudara. Bukan terhina, bukan sengsara. Ya, hidup sangat terhormat. Disegani oleh orang banyak. Dihormati oleh orang banyak. Karena apa? Hidup di dalam kebenaran firman. Tapi kalau hidup kita ini hanya mementingkan diri sendiri. Misalnya, kami bukan menyombongkan saudara. Kalau gereja kita yang kecil, ya luar biasa. Bisa masuk dana sekian, ya puluhan juta. Bagi mereka kagum, saudara. Kagum. Ini sesuatu yang luar biasa. Terus kalau misalnya yang lain memperoleh kemuliaan Tuhan, ada keubahan hidup, terus yang lain egois. Kalau terjadi suatu, apakah mampu mengatasinya? Tidak bisa. Iman itu merupakan suatu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa? Memandang kemuliaan Allah itu, wujudnya adalah salib, korban. Melakukan perintah itu adalah korban. Jualah segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Ikutlah aku. Orang muda kaya
tidak mampu melakukan perintah. Karena apa? Egois. Hanya berpikir kepentingannya sendiri, kepentingan mungkin keluarganya, mungkin saudaranya, mungkin dan lain sebagainya. Gagal mereka untuk mendapatkan yang baik. Tetapi kalau kita memiliki yang baik, luar biasa hasilnya. Mari kita lihat Injil Yohanes 3 ayat 14. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Seperti Musa, ketika bangsa Israel melawan Allah dan melawan Musa, datanglah ular tedung memagut mereka. Sekali lagi, datanglah ular tedung memagut mereka dan mati. Tetapi ada kesempatan. Musa disuruh membuat ular tedung dari tembaga supaya ditinggikan. Siapa dipagut ular dan melihat perintah Tuhan, siapa dipagut ular mau melihat ular tembaga yang ditinggikan. Siapa yang berbuat dosa, siapa yang tertekan hidupnya, tapi mau memandang salib. Memandang salib adalah melakukan perintah, bukan hanya melihat. Jadi Kristen hanya melihat, hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Apa tidak tertekan? Tertekan dan mereka mati di padang gurun. Tidak bisa berjalan menuju kepada negeri yang dijanjikan. Inilah kegagalan. Kalau kita tidak hati-hati, menganggap segala satu gampang dan gampang, nanti saudara akan menemukan kesulitan yang sangat luar biasa beratnya. Di sini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan di atas kayu salib. Dengan pengorbanannya, orang berdosa yang mau percaya, yang melakukan perintah memandang salib artinya melakukan perintah, bukan hanya melihat. Itu walaupun penuh dengan dosa, dosa akan diampuni. Orang yang meremehkan salib, orang yang tidak melakukan perintah, seperti anak muda yang kaya tadi, gagal. Sudah ada contoh yang konkret dalam Alkitab. Kita tidak boleh main-main dengan firman Allah. Itu hasil doaku tadi malam. Persekutuanku dengan firman Allah. Membaca firman Allah. Kami berdoa. Tadi pagi berdoa. Penuh sukacita. Tidak ada hal yang mendatangkan takut. Musuh-musuh kami dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Oleh iman kepada firman. Memandang salib artinya melakukan perintah. Orang yang menolak salib, orang yang menolak berita korban, tidak apa-apa, ya saudara, akan menanggung akibat. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Siapa yang diselamatkan? Yang mendengar firman dan melakukan. Itu yang diselamatkan. Jika kamu dipagut ular dan memandang ular tembaga yang ditinggikan, jika kita berbuat dosa sadar, memandang salib, melakukan perintah, termasuk menghargai korban Kristus,
kita bisa lanjut dalam perjalanan hingga bisa menyeberang Sungai Yordan. Minggu depan firman Allah akan saya sampaikan tentang dua penyeberangan yang berbeda persyaratannya. Besok minggu pertama saya sendiri sudah tak persiapkan menyeberang laut dan menyeberang Sungai Yordan. Sangat berbeda. Ya saudara, kenapa bangsa Israel tidak bisa menerima tanah janji? Karena mereka suka melawan firman Allah, suka melawan hamba Tuhan. Tidak mau patuh, tidak mau taat. Akhirnya mati di padang gurun. Musa sendiri hanya dipercaya untuk mendelegasikan Yosua yang gambaran firman Allah yang harus dipatuhi. Roh Kudus Kaleb yang harus memberikan satu tuntunan. Jangan coba-coba memanipulasi firman Tuhan. Saya peringatkan demi nama Yesus. Kita menghadapi sesuatu yang sangat sulit. COVID-19 ini luar biasa, saudara. Menurut saya luar biasa. Oleh sebab itu, saya dan saudara harus memahami salib, berita salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tidak apa-apa, tidak melakukan firman, tidak apa-apa. Karena kebutuhan kita, karena kita masih perlu kita masih banyak, tidak apa-apa. Kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lakukan. Siap, dan siap. Oleh sebab itu, kalau kita hidup di dalam kebenaran, melakukan firman itu salib, saudara, harus mungkin direndahkan. Atau mungkin harus tertekan, mungkin harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Tetapi itu sebenarnya berkat. Kalau paham, kalau mau mengerti, dididik firman Tuhan. Tapi kalau tidak mau mengerti, itulah kebodohan bagi yang akan binasa. Monggo, mau milih yang mana? Mau binasa atau mau hidup? Semua ada dalam keputusan kita bersama. Kita melihat contoh sosok orang yang sudah dipersiapkan menjadi raja menggantikan Saul karena salah. Kerajaannya dicopot dan diberikan kepada Daud. Tapi Daud tidak semena-mena, mentang-mentang sudah dilantik menjadi raja, bisa berbuat semuanya sendiri. Tidak. Daud tetap dalam kerendahan hati. Karena dia taat kepada firman Allah. Dia tidak mau membalas jahat dengan jahat. Tapi yang dilakukan adalah perbuatan baik kepada Raja Saul. Dikejar, mau dibunuh, yang dia balas dengan kebaikan. Dia hanya membuktikan bahwa Tuhan membela dia, memotong ujung jubahnya. Bukti bahwa saya kalau mau membunuh Tuhan bisa. Tapi Daud tetap menghargai orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Ini pengertian yang sangat harus menjadi contoh bagi saya dan saudara. Makanya Daud yang dilakukan adalah perbuatan baik. Tadi saya katakan, orang yang melakukan perbuatan baik ini adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Yang berbantah dengan perintah Tuhan tidak akan bisa melakukan yang baik. Ya, dengan Tuhan itu jujur, tidak bisa. Dengan Tuhan itu sungguh-sungguh, tidak bisa. Tidak bisa. Sekali lagi, tidak bisa. Yang bisa berbuat baik hanya orang yang melakukan perintah Tuhan
dengan tulus, ikhlas, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh bisa mengatasi masalah apapun sampai masalah nanti usia lanjut seperti saya. Puji Tuhan, saudara. Kalau saya usia lanjut, ya usia sebegini, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemampuan dari Tuhan. Dari mana itu? Dari perbuatan baik, memiliki perbuatan baik. Karena apa? Karena melakukan perintah. Tidak suka berbantah, tidak suka melawan firman Allah, melakukan perintah, dan kenyataannya luar biasa. Saya tadi malam berdoa menangis. Kok luar biasa Tuhan kepada saya. Saya tidur sejak sore tidak bisa tidur. Saya jam setengah 12 bangun. Saya membaca firman Allah, bersekutu dengan firman Allah. Saya kagum dengan firman Allah. Luar biasa, saudara. Oh, ternyata luar biasa, hingga saya bisa berdoa dengan penuh sukacita sampai saya menangis. Karena apa? Tuhan kok begitu baik untuk pribadi saya. Iya, saudara, ini yang saya kagumi, bukan kok yang lain. Segala sesuatu yang di dalam dunia ini nanti binasa, habis. Dah mau ditimbun kayak apa, nanti habis. Kalau bumi dan langit lenyap, semua lenyap. Yang permanen cuma firman. Itu yang kekal. Selain itu, habis. Kita tidak bisa membanggakan apa saja yang ada dalam dunia. Bentuk kekayaan, bentuk kedudukan, bentuk apa saja. Tidak bisa. Yang kita bisa banggakan hanya melakukan perintah supaya bisa berbuat baik. 1 Samuel 18 ayat 28 sampai 30. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai Daud. Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Terus Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Tapi Saul menetapkan menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Artinya ketetapan Saul untuk binasa. Kalau saudara menetapkan hidup mau memusuhi firman, tidak mau melakukan firman, saudara sudah mengutuki dirimu sendiri. Walaupun kagum dengan firman, tapi saudara menetapkan tidak mau melakukan firman Allah secara jujur, sama saudara mengutuki dirimu sendiri, menghukum dirimu sendiri. Seperti Saul menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Teruskan. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Sehingga namanya sangat masyhur. Iya. Orang yang patuh pada firman itu namanya semakin masyhur. Bukan makin tenggelam. Iya, saudara, jangan masyhurmu itu karena dunia. Karena penuh tipu muslihat, tidak dalam kejujuran. Karena ini, karena itu. Tetapi masyhur karena Tuhan itu permanen. Luar biasa. Daud makin masyhur karena dalam peperangan selalu menang, lebih besar daripada Saul. Jadi saudara, orang yang melakukan perintah seperti Daud patuh dengan perintah Tuhan, luar biasa. Namanya makin terkenal, makin masyhur. Walaupun gereja ini gereja desa. Iya saudara, gereja desa kita ini. Tetapi aku kagum. Bapak Bendara MD, aku mau belajar para yang sudah tua, yang diberkati Tuhan. Sekda, aku mau menteladan kepada Bapak. Bapak adalah tokoh doa. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara.
Siapa saya? Pendeta desa kecil, desa kumis, kumuh dan miskin. Tetapi kenyataannya diubah seperti ini. Dari mana? Dari sikap kita menghormati firman. Melakukan perintah. Tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena kasih itu adalah korban. Allah mengasihi kita itu wujudnya korban. Bukan hanya suara. Kita ikut Tuhan itu bukan hanya suara. Tapi ada bukti. Membangun kuburan. Membangun tempat rendah. Membangun jalan. Membangun ngecat semua ini. Ada fakta saudara. Bukan hanya ngomong. Coba saudara yang sama sekali tidak berkorban. Apakah ada perbuatan saudara berbuat baik? Saya katakan tidak. Tidak ada. Jangan merasa apa. Tidak boleh merasa apa. Tidak bisa. Tidak ada. Tidak ada. Kamusnya saudara akan diperhatikan Tuhan. Tidak ada. Karena itu membenci salib kebodohan bagi orang yang akan binasa. Yesus datang ke dalam dunia taat kepada perintah Bapa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita lewat mati di atas kayu salib. Bukan hanya dengan suara. Bukan suaranya wah hebat. Kalau bersuara tentang Tuhan hebat, nyanyi hebat, tapi perbuatannya nol. Jangan harap. Berubahlah. Berubahlah saudara. Setelah mendengar firman Allah, berubahlah. Masih ada kesempatan. Pandanglah salib, hormatilah korban Kristus. Karena kasih itu bentuknya korban. Berbuat baik itu bentuknya korban. Tidak hanya ngomong. Kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Arti percaya itu kadang-kadang sangat-sangat mudah. Yang penting percaya. Yang penting percaya selamat. Inilah sangat picik pengertian kita. Arti percaya seperti orang yang dipagut ular. Pandanglah ular tembaga, dia melakukan. Hormatilah salib, ajaran salib, dia menghormati. Buktinya apa? Melakukan perintah itu salib. Yesus datang ke dalam dunia mengasihi kita, mati di atas kayu salib. Kasih itu korban, percaya itu korban. Tanpa korban tidak ada wujud perbuatan baik. Tidak ada. Tidak ada saudara. Jemaat tidak korban, tidak ada perbuatan baik untuk mereka. Tidak ada kita. Karena tidak ada uang. Tapi karena ada bukti perbuatan baik saudara, kita bisa lakukan. Yang dilihat, yang dirasakan oleh orang banyak. Maka saya katakan, kalau sampai saudara nol, hati-hati. Kalau dengar firman Allah masih tidak bertobat, saya ingatkan, hati-hati. Ini masih ada kesempatan. Jika kamu dipagut ular, oleh karena melawan Allah dan melawan Musa, pandanglah, ular tembakanya dinaikkan. Pandanglah salib Tuhan, hormati salib Tuhan, hormati korban Kristus, lakukan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara hidup menghadapi virus corona. Tidak usah takut. Ketakutan dari mana? Tidak melakukan perintah. Tertekan hidup itu. Tapi kalau kita melakukan perintah, luar biasa saudara. Karena baik itu harus keluar. Bukan di dalam saja. Kalau di dalam, semua orang bisa berbuat baik kepada dirinya sendiri.
Mau beli apa turuti, untuk anaknya turuti, untuk orang tuanya turuti. Tapi untuk keluar tidak gampang. Tidak gampang. Kalau kita belum jadi mata air kehidupan, menjadi roti kehidupan, tidak bisa berbuat baik keluar. Tapi kalau sudah luar biasa saudara, dimulai dari kita nih. Mudah-mudahan saudara terus menggelontor perbuatan baik hingga kita makin bisa menunjukkan sikap. Sudah sangat terkenal, aku dengar. Sudah sangat terkenal saudara. Perbuatan baik kita. Ini perlu kita pertahankan. Bukan untuk kesombongan. Kegenapan firman Allah. Di situ di dalamnya mengandung keselamatan. Bukan kebanggaan apa-apa. Mengandung keselamatan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini saudara. Hampir semua kagum. Kenapa? Terang kita keluar. Bukan hanya membangku di dalam. Bukan hanya numpuk-numpuk di dalam, tapi sudah mulai keluar. Mereka ternyata positif, tanggapannya luar biasa. Saya berkata pada mereka, ini hasil dari doa. Kalau hasil dari keringat, sulit. Ditumpuk di bank, ditumpuk di sana. Tapi kalau ini hasil dari doa, bangunan gereja, semua isinya, semua fasilitas, hasil dari doa. Bisa dibagikan keluar. Tidak gampang melakukan ini. Tapi kenapa terjadi? Inilah firman Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sekali lagi, saudara jangan baik dompleng. Tapi baik dari perbuatan kita. Ada fakta berbuat baik. Dalam kitab Wahyu dikatakan, pohon yang baik yang ditanam di tepi sungai air kehidupan. Berbuah 12 kali 1 tahun. Ya, 12 kali 1 tahun. Bukan berbuah 2 kali setahun, 3 kali setahun, sekali setahun. Itu bukan alkitabiah. Kalau saudara paham ini, tidak usah takut dengan apapun. Musuh-musuh kita adalah musuhnya Tuhan. Tuhan melihat dosa kita, Tuhan bukan menghukum. Diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik lewat pertobatan. Tuhan melihat Paulus sebelum bertobat sangat jahat. Membunuh orang-orang Kristen. Bahkan mau menghakimi, sudah mendapat surat mandat dari imam besar untuk memusnahkan orang Kristen. Tetapi Tuhan melakukan perbuatan baik. Dia menemui Paulus dalam perjalanan, mau membunuh Ananias. Di tengah perjalanan ditemui dengan terang yang menyala. Hendaklah terangmu bercahaya. Perbuatan baik dilihat banyak orang. Paulus melihat terang. Dia tertutup, tidak tahan melihat terang. Tapi masih sempat mendengar suara. Hai Saulus, Saulus. Kenapa engkau aniayakan aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniayakan. Paulus menganiaya murid-muridnya. Orang yang percaya. Yesus yang terluka. Yesus yang sakit hati. Tapi Yesus tidak membalas kepada Paulus dengan kejahatan. Tapi dengan kebaikan. Pergilah ke kota. Akan kutunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Paulus pergi ke kota, ke tempatnya Ananias. Tidak bisa melihat, dituntun.
Tapi setelah ketemu sampai ke tujuan, dia didoakan dan bisa melihat. Dia melakukan perintah. Paulus diberkati Tuhan. Walaupun sudah memusuhi Tuhan. Kita mungkin banyak memusuhi Allah, memusuhi hamba Allah. Masih ada kesempatan. Jangan coba-coba bertahan kalau saudara tidak akan dihukum. Tapi kalau saudara ingin selamat, hanya satu. Pandanglah, lihatlah, hormatilah firman Allah. Kita nyanyikan, Allah baik bagiku. Psalm nomor 189. Allah baik bagiku. Psalm nomor 189. Monggo yang mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau saudara sadar, berubahlah. Jangan bertahan untuk mati dalam perjalanan di padang gurun. Lanjutkan perjalananmu supaya sampai ke tujuan janji Allah. Allah baik sekali. Katakan Allah baik untuk saya, saudara. Sangat baik. Sangat baik. Jangan bertahan dalam hukuman karena tidak melakukan perintah. Bukan mengancam, tapi itu kenyataan. Kalau bertahan dalam dosa tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah kerajaan surga bagi kita, saudara. Jangan main-main dengan firman. Hidup kita dibaharui, bukan tetap dalam karakter yang lama penuh dengan dosa melawan firman. Yang ku alami menunjuk rahmat-Nya bagiku. Allah begitu baik, saudara. Sekali lagi jangan main-main. Haleluya, haleluya. Baik. Kita nyanyi lagi. Allah baik bagi kita, saudara. Sangat baik, sangat baik. Tidak melihat berapa besar dosa kita. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, saudara. Jangan main-main dengan firman. Haleluya. Haleluya. Musuhmu akan dimusnahkan oleh Tuhan.
apapun bentuknya. Tapi apakah saudara punya baik yang dari Tuhan, saudara? Apa baik kita sendiri? Ibadahku dibaharui. Haleluya. Mengalami perubahan, saudara. Mengalami perubahan karakter, sifat, tabiat yang penuh dengan noda, cacat, dan celah. Perubahan yang ku alami menunjuk rahmat-Nya bagiku. Begitu baik ibadahku dibaharui. Nanti Pak Timotius tampil ke depan dalam doa. Ibadahku. Haleluya. Pak Timotius. Perubahan yang ku alami menunjuk rahmat-Nya bagiku. Allah begitu baik bagiku. Haleluya. Betapa baik Engkau ya Tuhan kepada kami umat-Mu yang Engkau sudah menunjukkan kasih dan kemurahan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sampai saat ini kami boleh tetap setia dalam ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Jikalau firman-Mu sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, supaya kami boleh menunjukkan perbuatan baik, tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi justru mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Senjata kami adalah kebaikan. Kalau senjata kami jahat dibalas dengan jahat, itu berarti kami menjadi sekutu dengan kejahatan, itulah iblis. Tetapi kalau kami membalas kejahatan dengan kebaikan, berarti kami bersekutu dengan Tuhan yang adalah baik. Karena Allah adalah baik, maka kami juga harus memiliki karakter Tuhan dalam setiap pribadi kami. Perbuatan baik adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalau kami belum bisa melakukan kehendak Tuhan, berarti kami belum bisa berbuat baik. Firman-Mu berkata, kalau seterumu lapar berikan makan, kalau seterumu haus berikan minum. Dengan demikian kami tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi justru memupuk murka Allah atas pribadi orang yang berbuat jahat terhadap kami. Tuhan, berikan kami pengertian, bahkan kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa melakukan yang baik. Seperti Daud tidak membalas jahat apa yang dilakukan oleh Saul. Tetapi Daud, dia takut akan Tuhan dan dia segan untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap Saul.
Walaupun ada 2 kali kesempatan Daud bisa membunuh atau membinasakan Saul, tetapi itu tidak pernah dilakukan. Itulah sebabnya Daud sangat diberkati dalam masa kepemerintahannya sebagai raja. Tuhan, kami harus meneladan kepada pribadi Tuhan. Kalau Yesus dikatakan sebagai anak Daud, maka kami pun harus mengikuti teladan seperti teladan Daud, seperti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi justru membalasnya dengan kebaikan. Biar ini menjadi perilaku, menjadi karakter di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang di tengah-tengah dunia. Sebab firman-Mu berkata, supaya kami boleh menunjukkan perbuatan baik di tengah-tengah bangsa. Di tengah-tengah saudara-saudara kami yang tidak seiman, kami juga harus menunjukkan perbuatan baik. Supaya mereka tidak menghujat Tuhan, tapi sebaliknya mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai lewat ulah kami justru Tuhan dicela, Tuhan dihujat. Tetapi sebaliknya kami harus menunjukkan terang dan mereka boleh melihat perbuatan baik yang memancar dari Tuhan, memantul melalui perbuatan baik yang kami lakukan. Memang perbuatan baik ini identik dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan kami tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan baik. Tuhan sendiri sudah meneladankan kepada kami pengorbanan untuk menunjukkan kebaikan, kemurahan, bahkan pengampunan-Mu kepada kami. Maka kami pun wajib untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang merugikan kami, bahkan orang-orang yang mencelakakan kami sekalipun. Kami harus menunjukkan perbuatan baik. Inilah identik anak-anak Tuhan sebagai anak-anak terang. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dan pelayan perjamuan tampil ke depan. Luar biasa kalau kita bisa menampilkan terang di tempat yang dalam suasana kegelapan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh darah-Mu akan dibagi-bagikan. Layakkan kami semua untuk makan dan minum. Inilah persekutuan kami dengan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah baik. Paulus yang begitu jahat, tapi dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan. Dia begitu baik bagiku. Ibadahku Dibaharui keubahan yang ku alami, menunjuk rahmat-Nya bagiku. Kita bangkit berdiri. Allah begitu baik bagiku. Allah baik sekali, saudara. Kalau saya nangis,
karena melihat kebaikan Allah untuk saya. Saya mestinya dibuang karena dosa. Tapi Allah mengasihi saya seperti Allah mengasihi hambanya Rasul Paulus yang sudah berbuat jahat tapi dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tubuhnya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan samakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimuteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Tubuh dan darah-Mu sudah kami makan dan minum. Ini adalah kebaikan Tuhan yang harus kami selalu belajar. Kami menteladan dan kebaikan Tuhan yang tidak menghukum orang berdosa. Diberi kesempatan, tapi jika kesempatan tidak dimanfaatkan, itulah hukuman pasti akan menimpa setiap orang yang meremehkan firman Allah. Kiranya jemaat-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Tak terkecuali berkatilah mereka ya Tuhan. Supaya mereka bisa berbuat baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Inilah doa kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita angkat tangan untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Terima kasih.